Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 560. Penatuamu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya kebetulan menemukan pil naga di reruntuhan kuno dahulu kala. Itu adalah bangkai dari jenis binatang naga roh raksasa. Jika saya tidak melihat secara salah saat itu pasti naga cahaya, musuh alami para naga kegelapan, yang dimiliki di Tian. Setelah sekarat, esensi dan energi naga cahaya secara alami menjadi pil naga. Namun, karena energi di dalam pil ini sangat keras, manusia tidak dapat menyerapnya ke dalam tubuh kita secara langsung. Petik 2. Setelah memperolehnya, saya telah menyimpannya bersama saya selama ini. Meskipun saya tidak dapat menelan energinya secara langsung, sejumlah besar energi di dalamnya masih sangat bermanfaat untuk kultivasi saya. Dengan bantuannya, saya dapat membangun karunia bawaan saya, dan mempercepat pelatihan dan pengembangan saya. Saya meminjam energi dari pil naga untuk pelatihan saya sampai ke peringkat 98, ketika saya akhirnya membentuk inti jiwa kedua saya dengan teknik resonansi. Jika tidak, saya mungkin bahkan tinggal di peringkat 98 lebih lama dari Xuanzi. Petik 2. Karena itu, bisa dikatakan bahwa kelahiran setiap Douluo utama hadir dengan kehadiran keberuntungan yang sangat besar. Itu benar bagi saya, dan saya percaya itu adalah cara yang sama untuk Xiao Yao dan Ye Sishui. Petik 2. Aku sebenarnya sudah mencoba membantu orang lain dengan pil naga ini. Namun, selalu gagal. Tubuh mereka tidak bisa menahan aura yang mendominasi. Lebih sering daripada tidak, jiwa bela diri mereka juga tidak sesuai dengan energinya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyimpan pil naga dalam tubuh saya, dan menggunakan kekuatan jiwa Radiant Holy Dragon saya untuk memperbaikinya. Proses mengubah energi di dalam pil itu sangat lama. Itu tetap di dalam tubuh saya selama hampir 100 tahun. Petik 2. Anda mungkin tahu tentang sisa acara yang terjadi setelahnya. Saya bertengkar hebat dengan Dubusi, pemimpin sekte tubuh sekte, dan meninggalkan pertempuran dengan beberapa luka berat. Saat itu, saya ingin mencari Sishui karena beberapa alasan khusus, dan harus pulih dengan cepat. Saya segera memikirkan pil kebon, yang telah saya sempurnakan sejak lama. Saya percaya bahwa itu tidak akan lagi menjadi masalah bagi saya untuk menelan energinya. Karena itu, saya mencoba mengosongkan semua energi pil ke dalam tubuh saya. Saya percaya bahwa saya mungkin bisa memperingatkan para dewa di dalam alam dewa dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan mereka jika saya bisa melakukannya. Petik 2. Sayangnya, aku masih meremehkan jumlah energi dan esensi penuh yang bisa dimasukkan oleh naga raksasa ke dalam pil naga. Setelah menyerap energinya sebentar, saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika saya berada di puncak saya, pil naga tidak dapat menyakiti saya. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa aura yang keras dan mendominasi di dalamnya telah menghilang. Saya tidak berharap itu menyembunyikan diri di dalam pil. Setelah saya mulai menelan energi itu dengan cepat melepaskan diri untuk menyebabkan kekacauan dalam tubuh saya setelah merasakan bagaimana saya telah dilemahkan oleh Dubusi. Petik 2. Awalnya saya jauh lebih kuat dari dia. Meskipun saya terluka parah, saya tidak terluka dengan cara yang sangat serius. Namun, menyerap pil naga adalah kesalahan besar. Itu merusak organ dan sumber energi saya, yang menyebabkan saya menjadi seperti saya di kemudian hari. Saya hampir mati dalam proses mencoba menekan pil naga. Namun, kemarahan dan kekerasan di dalam pil telah merusak tubuh saya. Saya pada dasarnya menghabiskan beberapa dekade berikutnya dalam hidup saya melawan kemarahan dan kekerasan pil kebon, sampai tubuh saya mulai merosot. Petik 2. Namun, setelah memperbaiki pil selama 100 tahun dan menyerap semua amarah dan kekerasan di dalamnya, energi di dalam pil telah dimurnikan. Sekarang bisa diserap oleh pembudidaya yang tidak memiliki jiwa bela diri naga. Karenanya, saya awalnya ingin memberikannya kepada Beibei. Dengan bantuannya, Beibei akan memiliki peluang bagus untuk menjadi Douluo utama di masa depan. Namun, kebetulan aku bertemu denganmu. Ketika saya menyadari Anda memiliki jiwa bela diri ultimate, saya segera berubah pikiran. Ini karena aku tahu betapa sulitnya berlatih dengan jiwa bela diri pamungkas pada tahap awal. Meskipun berlayar sangat mulus selama tahap peralihan, akan menjadi sangat sulit lagi ketika pembudidaya mencoba membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi Douluo utama.
Jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, tubuh Anda akan berjuang untuk menahan dampak dan kekuatan ketika Anda mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk memegang pil naga dan mengamati situasi Anda sebelum membuat keputusan. Petik 2. Kinerja dan potensi Anda benar-benar membuat saya terkesan. Selain itu, Anda adalah orang yang sangat baik yang menghargai kerja keras. Karena itu, sebelum saya meninggal, saya memutuskan untuk memberikan pil ini kepada Anda. Namun, energi di dalam pil itu pada akhirnya terlalu merusak bagi Anda untuk diserap secara langsung. Juga, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya saat itu. Jadi, saya mencari Xiao Yao, dan memintanya untuk mengambil Anda atas nama saya. Saya menyuruhnya untuk menyerahkan pil naga kepada Anda pada saat yang tepat. Petik 2. Jika tebakanku benar, kamu pasti hampir terbunuh oleh serangannya ketika kamu bertemu dengannya sebelumnya. Namun, Anda harus mengerti bahwa dia tidak menargetkan Anda. Ia hanya ingin memastikan tubuh Anda tetap kosong dan bersih dari segala kotoran. Energi dalam pil kebon tidak seharusnya menyatu dengan kekuatan jiwamu. Itu seharusnya menyatu ke dalam darahmu. Ini akan memberi Anda beberapa kemampuan yang dimiliki naga, dan memungkinkan Anda untuk membebaskan diri dari keterbatasan manusia Anda. Dengan talenta dan hadiah yang Anda miliki, saya yakin bahwa pil naga akan memberi Anda peluang bagus untuk menciptakan keajaiban. Petik 2. Namun, saya tidak berharap hari ini akan tiba begitu cepat. Selain itu, keputusan Anda juga melampaui apa yang kami harapkan dan rencanakan. Saya tidak percaya Anda memilih untuk menggunakan teknik yin yang komplement. Kamu benar-benar berani. Anda harus tahu berapa banyak binatang jiwa yang gagal dan mati setelah memilih jalan ini. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui, bahkan dengan ketangguhan jiwa binatang buas. Namun Anda tetap mendukung keyakinan Anda, dan ingin melakukannya dengan tubuh manusia. Dengan keberanian dan tekad yang Anda miliki, saya bangga menyebut Anda murid saya. Karena Anda telah memilih jalan ini, sebagai guru Anda, saya harus membantu Anda terlepas dari apa yang diperlukan. Sekarang setelah energi di dalam pil naga telah habis, Anda dapat terus mengolahnya sementara saya mengendalikannya dan membantu Anda menggabungkannya ke dalam darah Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki kekuatan fisik naga, dan sangat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Petik 2. Iya, terima kasih guru. Huo Yuhao bisa merasakan perasaan hangat yang membesarkan hati di dalam hatinya. Meskipun gurunya mungkin mati dalam arti fisik, dia tidak pernah berhenti merawatnya. Bahkan, penatuamu sudah memikirkan jalan di depan, dan telah membuat rencana untuk membuat segalanya lebih mudah baginya. Huo Yuhao tahu dia hanya bisa membayar gurunya dengan memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran Akademi Shrek. Sekarang bukan saatnya untuk menikmati percakapan yang terlalu panjang. Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana gelombang energi dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Energi dari pil naga yang baru saja menyatu dengan darahnya juga tampaknya sangat tidak stabil. Namun, Huo Yuhao memutuskan untuk fokus mengendalikan inti jiwa rohaninya saat ia mengubah niatnya kembali ke laut spiritualnya. Mengontrol inti jiwa rohaninya adalah kunci dari segalanya, dan langkah terpenting untuk seluruh prosedur. Kontrolnya terhadap inti jiwa spiritual berjalan sangat lancar. Rasa sakit yang diderita Huo Yuhao juga berkurang sebagian besar dengan makanan yang disediakan oleh pil naga. Ini memungkinkan dia untuk lebih memfokuskan energi dan perhatiannya pada tugas yang ada. Aura lembut penatuamu menyatu dengan cepat ke dalam darah Huo Yuhao. Energi tidak stabil dari pil naga mulai beredar di lorong-lorong Huo Yuhao di bawah bimbingan penatuamu. Beberapa energi mistis mulai menyatu dengan organ-organ dalamnya juga. Kecepatan di mana mereka melebur sangat cepat. Sisik pada tubuh Huo Yuhao mulai menjadi runcing saat mereka tumbuh lebih tebal dan lebih besar. Pil naga ini, pada kenyataannya, telah menyesuaikan diri dengan tubuh Huo Yuhao setelah dimasukkan ke dalam dirinya saat itu. Itu hanya bereaksi dengan keras setelah agitasi awal yang intens. Sudah lama mulai beradaptasi dengan tubuh Huo Yuhao, dan Huo Yuhao telah menyerapnya secara tidak sadar selama kultivasinya. Penatuamu telah memberitahu Long Xiaoyao untuk memberikan pil itu kepada Huo Yuhao agar dia menggunakannya saat dia membentuk inti jiwa keduanya. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Huo Yuhao untuk menggunakan energi pil kebon begitu cepat. Ketika fluktuasi kekuatan jiwa lembut beredar melalui udara di sekitarnya, atmosfer seluruh laboratorium tampak tenang setelah munculnya pil naga. Kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju tampaknya tidak lagi berada di ambang kelelahan. Itu hanya terus mengendalikan inti jiwa kedua Huo Yuhao secara stabil dan berkelanjutan.
Inti jiwa terus menyerap kekuatan Ultimate Ice saat ia berputar ke arah yang berlawanan sebagai inti jiwa spiritual Huo Yuhao dengan cara yang ditentukan. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual sedang dibatasi oleh Huo Yuhao, itu akhirnya tidak dapat mengganggu pembentukan inti jiwa Ice Ultimate. Namun, inti jiwa spiritual tidak pernah berhenti bertarung melawan Huo Yuhao karena melepaskan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang tubuhnya. Namun, kekuatan pil kebon benar-benar hebat. Huo Yuhao hanya merasakan energi berlimpah melonjak di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak oleh fluktuasi spiritual. Namun, sekarang jauh lebih mudah baginya untuk menahan tekanan. Meskipun itu masih menyakitkan, dia tidak lagi merasa seperti akan hancur. Ketika setiap detik dan menit terus berlalu, Huo Yuhao mulai menjadi jauh lebih santai. Tiba-tiba, aura Penatuamu menghilang, karena seluruh tubuh Huo Yuhao memakai warna emas yang seragam. Inti jiwa di dadanya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Sekarang menyerupai kristal es biru karena kecepatannya terus meningkat. Karena Huo Yuhao sekarang mampu menahan dampak yang lebih besar, permaisuri salju telah memutuskan untuk mempercepat proses pembentukan inti jiwa. Semakin cepat prosesnya berakhir, semakin sedikit rasa sakit yang harus diderita Huo Yuhao. Namun, keadaan damai ini tidak berlangsung lama. Segera, rasa sakit mulai mengintensifkan lagi. Kekuatan dalam inti jiwa spiritual tampaknya tak ada habisnya ketika mulai meluncurkan serangan yang semakin intens pada inti jiwa kedua Huo Yuhao. Sensasi menyakitkan yang sudah dikenalnya sepertinya telah kembali. Huo Yuhao tahu dia harus bertahan melalui ini tidak peduli apa, terutama setelah gurunya membantunya menarik sekali dengan kekuatan pil naga. Huo Yuhao mencoba bertahan dengan setiap ons energi di dalam tubuhnya. Namun, menjadi semakin sulit baginya untuk mengendalikan inti jiwa rohaninya. Ini karena kedua kor jiwa harus terus terlibat dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan teknik pelengkap Yin Yang. Saat inti jiwa keduanya menjadi lebih kuat, kekuatan spiritual permaisuri es meminta Huo Yuhao untuk melepaskan dari inti jiwa rohaninya harus menjadi lebih besar. Saat inti jiwa spiritual melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, semakin sulit bagi Huo Yuhao untuk mengendalikannya. Sesuatu dapat terjadi dengan inti jiwa spiritual pada titik manapun. Setelah membuatnya gelisah untuk jangka waktu yang lama, inti jiwa spiritual, yang baru saja mulai menjadi stabil, mulai bergetar dan kehilangan stabilitasnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Saat ini, Huo Yuhao mulai panik. Semua orang telah berusaha keras untuk membantunya berhasil. Jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera serius, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mencoba ini lagi dalam waktu dekat. Bahkan, dia mungkin juga kehilangan nyawanya jika dia gagal. Saat rasa sakit yang hebat berfluktuasi antara dada dan kepalanya, Huo Yuhao menjadi semakin pusing. Dia hampir pingsan. Jika dia benar-benar pingsan, inti jiwa rohaninya akan lepas kendali. Anakku, tolong bantu aku membela kota Shrek dan Akademi. Jaga sekte Tang dengan baik. Aku akan selalu bangga padamu. Suara tua Penatuamu berdering di kepala Huo Yuhao. Setelah itu, ledakan kekuatan spiritual yang sangat kuat terpancar dari laut spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual ini memancarkan aura yang sama dengan auranya. Huo Yuhao hanya merasakan kemampuan mengendalikannya meningkat ketika lautan emas muncul di sekitar inti jiwa rohaninya. Laut emas ini bukanlah laut rohaninya sendiri. Itu berisi kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Setelah lautan kekuatan spiritual ini muncul, inti jiwa rohaninya, yang melakukan perlawanan kuat, langsung stabil. Selain itu, ia mulai dengan rakus menyerap kekuatan spiritual murni di dalam laut emas. Selama proses ini, ia tidak lagi berperilaku agresif. Seolah-olah seorang pembudidaya yang kuat tiba-tiba menemukan harta karun ketika mereka mengejar musuh mereka. Mereka pasti akan memilih untuk membiarkan sementara musuh mereka pergi saat mereka fokus pada harta. Saat inti jiwa spiritual mulai stabil, pusing dan sakit Huo Yuhao secara alami mereda. Dia terkejut menemukan bagaimana dia dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan lebih mudah. Setelah diselimuti oleh laut emas, inti jiwa rohaninya jauh lebih patuh. Pada saat yang sama, Huo Yuhao tidak bisa lagi merasakan perlawanan inti jiwanya terhadap inti jiwa es tertingginya. Yuhao, ini yang bisa aku lakukan untukmu. Anda harus berjalan di jalur di depan sendirian. Saya percaya bahwa Anda akan dapat mengukir jalan milik Anda. Saya akan pergi dulu. Petik 2. Saat cahaya keemasan berkedip, Penatuamu menghilang dari kesadaran Huo Yuhao. Guru. Jika dia bisa menangis,
air mata akan mengalir di seluruh wajah Huo Yuhao. Bantuan tanpa pamrih gurunya sekali lagi membantunya mengatasi tantangan yang signifikan. Gambar emas meninggalkan pintu logam yang memisahkan laboratorium dari halaman. Penatuamu muncul di depan Penatua Suan. Penatua Suan mondar-mandir di luar pintu dengan cemas sambil menunggu Penatuamu muncul kembali. Setelah melihatnya, dia menghela nafas lega. Percakapan yang dia miliki dengan Penatuamu sebelumnya telah memberinya perasaan tidak menyenangkan. Penatuamu seperti seorang guru dan teman baginya. Jika dia tidak tahu bahwa Penatuamu telah memelihara rasa rohaninya sendiri di dalam pohon emas, Penatua Suan mungkin bahkan lebih sedih daripada Huo Yuhao. Penatuamu mengungkapkan senyum hangat di wajahnya yang keriput ketika dia menatap Penatua Suan. Suanzi, aku ingin kamu mengurus kota Shrek dan Akademi Shrek untukku. Jangan beritahu Yuhao tentang ini. Anggap saja aku masih di pohon emas. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, gambar emas Penatuamu hancur menjadi partikel emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Penatua Suan terpana dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Penatuamu. Penatuamu, Penatuamu. Penatua Suan terhuyung mundur ketika dia mencoba untuk mengambil semuanya. Bahkan dengan kemampuan Ultimate Douluo, dia hampir tersandung dan jatuh. Seluruh tubuhnya bergetar hebat ketika dia ingin menjerit dan mengekspresikan rasa sakitnya. Namun, rasionalitasnya menahannya.